Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Maira, NIM 2020143552. Kelas 4N, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar filsafat dan metode pendidikan kepaduan. Yang pertama, prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan yang dilaksanakan pada sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Adapun tujuan prinsip kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap peserta didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang kedua, prinsip kode kehormatan atau Trisatya dan Dasadharma. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas yang pertama, Satria Pramuka merupakan janji pramuka. Yang kedua, Dharma Pramuka merupakan ketentuan moral pramuka. Satya Pramuka adalah satu janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. 2. Tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela menurut penerapan dan mengamalkan janji. 3. Tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Dharma Pramuka adalah satu alat pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. 2. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. 3. Landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, dan gotong royong. 4. Kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan sebagai janji dan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, tanggung jawab, dan penentuan keputusan. Selanjutnya, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasarannya dengan pasti dan tepat pada tiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak akan baik hasilnya jika diselenggarakan secara massal. Pengelompokan peserta didik dengan satu satuan kecil dimaksud untuk memudahkan pembina mengamati masing-masing peserta didiknya. Dan untuk memudahkan pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani, maka peserta didik digolongkan menjadi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendaga. Selanjutnya, pengertian dan fungsi AD atau ART gerakan pramuka. AD atau ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan apresiasi, visi, dan misi gerakan pramuka Indonesia. 2. Meningkat persatuan dan kesatuan gerakan pramuka dalam prinsip idealisme tindak laku baik organisatoris, sosial maupun budaya. 3. Suluh dan landasan gerak organisasi gerakan pramuka dalam mencapai tujuannya.
4. Landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya gerakan pramuka. Adapun fungsinya, AD atau ARC merupakan landasan kerja dan landasan gerak gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Landasan hukum gerakan pramuka. Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Dengan pertimbangan 1. Anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda, di samping lingkungan keluarga. 3. Sesuai TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 61 sampai 69 mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepaduan pada khususnya perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepaduan tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.